pembelajaran di kelas 2 bersama Ustazah Triwijayanti. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang coba kalian siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Jangan lupa disiapkan juga buku pulpenanya ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama tentang yang pertama. Kita akan belajar menggunakan kosakata untuk menjelaskan letak rumah pada denah. Kemudian, kita juga akan belajar mengenal nilai pecahan uang logam dan kertas. Kita juga akan belajar tentang pembagian dan keberagaman tugas yang ada di rumah. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengetahui pola irama pada birama. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah keluarga Siti. Mereka saling bekerja sama dalam menjalankan tugas di rumah. Mereka bekerja sama di kebun. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang tugas-tugas di rumah, kita akan belajar terlebih dahulu tentang kosakata yang dapat menjelaskan letak rumah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada denah rumah Siti. Kita akan belajar tentang kosakata yang dapat menjelaskan letak rumah kita. Coba kita baca. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Coba perhatikan yang berwarna biru ini ya. Di sini ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, di depan rumah. Kosakata tersebut digunakan untuk menjelaskan petunjuk tempat-tempat di sekitarnya. Nah, agar kalian lebih mudah, kalian dapat berlatih membuat denah rumah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal pecahan nilai uang. Anak-anakku, uang adalah alat untuk membayar. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Setiap jenis uang mempunyai nilai masing-masing. Ada berbagai nilai pada uang logam. Satu buah uang logam disebut satu keping.
Nah, coba perhatikan ini. Ini ada gambar uang logam Rp100. Ditulis Rp 100,00. Dibaca Rp100. Kemudian ini ada uang Rp200. Ditulis Rp 200,00. Dibaca Rp200. Kemudian di bawahnya ini ada gambar uang Rp500. Ditulis Rp 500,00. Dibaca Rp500. Kemudian ini ada uang keping Rp1.000. Ditulis Rp 1000,00. Dibaca Rp1.000. Tentu kalian sudah tidak asing lagi kan dengan uang-uang ini. Selanjutnya, selain ada uang logam, ada uang kertas. Gambar yang pertama adalah uang kertas Rp1.000. Ditulis Rp 1000,00. Dibaca Rp1.000. Kemudian di bawahnya ada uang Rp2.000. Ditulis Rp 2000,00. Dibaca Rp2.000. Kemudian ini ada uang Rp5.000. Ditulis Rp 5000,00. Dibaca Rp5.000. Begitu juga seterusnya untuk uang Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Membandingkan pecahan uang. Anak-anakku, nilai uang dapat dibandingkan dan diurutkan. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ini ada gambar uang Rp100. Di sebelah kanan ada gambar Rp200. Nah, Rp100 itu lebih kecil dari Rp200. Kemudian ini ada uang koin Rp1.000. Kemudian di sebelah kanan ada uang koin Rp500. Rp1.000 itu lebih besar dari Rp500. Kemudian coba kita bandingkan uang ini. Uang kertas Rp1.000 dengan uang koin Rp200. Jadi uang Rp1.000 lebih besar dari uang koin Rp200. Kemudian pada gambar yang ini, uang Rp1.000, di sini ada gambar uang Rp2.000. Uang Rp1.000 lebih kecil dari uang Rp2.000. Kemudian ada gambar uang Rp5.000. Di sebelah kanan ada gambar uang Rp1.000. Uang Rp5.000 lebih besar dari Rp1.000. Pembagian tugas di rumah. Amatilah gambar kegiatan Siti di pagi hari berikut. Siti anak yang rajin. Setiap pagi, Siti bangun sendiri. Siti langsung merapikan tempat tidur. Siti, Ali, ayah dan ibu kemudian berkumpul untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibu memasak sayur untuk sarapan. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Ayah mencuci sepeda motor.
Ali membantu ayah. Pasangkan masing-masing anggota keluarga Siti sesuai pekerjaannya. Gambar yang pertama, Siti. Siti tadi bertugas untuk membantu mencuci sayuran. Kemudian gambar yang kedua ada gambar ibu. Ibu bertugas menyiapkan sarapan. Nah, ini yang ketiga ada gambar ayah. Tadi ayah bertugas apa ya? Ya, benar, bertugas untuk mencuci sepeda motor. Dan yang di bawah ini ada Ali. Ali bertugas untuk mengelap sepeda motor. Nah, berikut ini adalah tabel pembagian tugas di rumah. Nah, di sini ada anggota keluarga. Ada ayah. Ayah biasanya bertugas membersihkan kebun dan mencuci sepeda motor. Ibu bertugas untuk menyiapkan makanan dan membersihkan rumah. Kemudian kakak membantu adik belajar dan membantu ibu membersihkan rumah. Adik membantu ibu membersihkan rumah dan membantu kakak apabila kesulitan. Selanjutnya kita akan belajar tentang pola irama. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu salat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama. Ada birama 2, 3, dan 4. Nah, ini adalah contoh pola irama birama 2. Pola yang pertama yaitu tek, pola yang kedua adalah tong. Jadi ketika dibunyikan berarti tek tong, tek tong, tek tong, tek tong, seperti itu. Itu adalah contoh pola irama birama 2. Selanjutnya adalah contoh pola irama birama 3. Contoh yang pertama ada tek, yang kedua bunyinya tong, yang ketiga kemudian tek lagi. Ketika dibunyikan tek tong tek, tek tong tek, tek tong tek, tek tong tek, seperti itu. Ada contoh lagi yang lain, misalkan yang ini. Bunyi yang pertama tek, bunyi yang kedua tek, bunyi yang ketiga lagi tong. Berarti tek tek tong, tek tek tong, tek tek tong, tek tek tong, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh pola irama birama 4. Yang pertama ini ada prok, yang kedua ada prok, yang ketiga tuk, yang keempat juga tuk. Misalkan berbunyi berarti bunyinya seperti ini. Prok prok tuk tuk, prok prok tuk tuk, prok prok tuk tuk, prok prok tuk tuk, seperti itu. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang satu, menggunakan kosakata untuk menjelaskan letak rumah pada denah. Yang kedua, mengetahui pola irama pada birama. Yang ketiga, pembagian dan keberagaman tugas di rumah. Dan yang terakhir, mengenal nilai pecahan uang logam dan kertas.
Baiklah anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, Ustazah berpesan tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan di rumah. Selain itu, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Oh ya, terima kasih sudah belajar bersama dan menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.